Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Bagas Purwayoda with NPM 25411006. I am from Management Class 25A. Today, I will doing my presentation about prinsip pola kegiatan ekonomi. Setiap hari kita makan, berbelanja, bekerja atau berbisnis itu semua adalah bagian dari kegiatan ekonomi. Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja bersifat terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup secara efisien dan seimbang. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu kegiatan ekonomi, tujuan dari kegiatan ekonomi, dan contoh sederhana dari kegiatan ekonomi, serta mengapa proses-proses tersebut penting dalam suatu sistem kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh aktivitas manusia yang bertujuan untuk memproduksi, menyalurkan, dan mengonsumsi barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan hidup. Contoh sederhana, petani menanam padi, yang dimana itu merupakan produksi. Lalu, pedagang menyalurkan beras ke pasar, yang dimana itu adalah kegiatan distribusi. Lalu, masyarakat sebagai konsumen membeli dan memasak beras, itu yang dinamakan dengan konsumsi. Ketiga proses ini terkait erat dan membentuk suatu sistem ekonomi terpadu. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman atau dasar berpikir dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan mencapai hasil semaksimal mungkin dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ini membantu manusia agar bertindak rasional, efisien, dan hemat dalam menggunakan sumber daya. Tujuan prinsip ekonomi ada 5. Yang pertama, menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, menentukan prioritas kebutuhan secara tepat. Dan yang keempat, menghasilkan keuntungan atau kepuasan maksimal. Lalu yang terakhir, mengelola sumber daya yang terbatas secara optimal. Contoh penerapannya adalah misal konsumen membandingkan harga sebelum membeli barang. Produsen menggunakan bahan baku berkualitas namun murah. Pemerintah menyusun APBN agar efisiensi dan tepat sasaran. Lalu yang ketiga ada ciri-ciri prinsip ekonomi. Yang pertama, bertindak rasional, berdasarkan pertimbangan logis, bukan emosi. Yang kedua, efisiensi dan hemat, tidak boros dalam waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga, memilih alternatif terbaik. Yang keempat, mengutamakan kebutuhan utama atau prioritas. Lalu yang kelima, berorientasi pada hasil maksimal dengan biaya minimal. Contohnya, seorang pelajar memilih membeli buku dari pelajaran daripada pakaian baru karena lebih mendesak untuk sekolah. Yang keempat, pola kegiatan ekonomi. Pola kegiatan ekonomi terdiri dari 3 bentuk utama yang saling berhubungan. Yang pertama ada produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, memperoleh keuntungan, menyediakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, prinsip ekonomi dalam produksi. Menekan biaya produksi seminimal mungkin, mengoptimalkan hasil dengan sumber daya yang ada, menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar, lalu yang terakhir menggunakan teknologi tepat guna. Contoh nyata, UMKM memanfaatkan bahan lokal agar biaya produksi lebih murah. Pabrik sepatu menerapkan sistem otomatisasi untuk efisiensi waktu. Lalu yang kedua ada pola distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen secara cepat dan merata, menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang di pasar, menghubungkan produsen dengan konsumen, dan yang terakhir meningkatkan nilai guna barang. Yang kedua, prinsip ekonomi dalam distribusi. Prinsipnya adalah menghemat biaya transportasi dan waktu pengiriman, lalu menghindari penumpukan stok barang, dan yang terakhir memilih saluran distribusi yang paling efisien. Contohnya, marketplace seperti Tokopedia
memotong rantai distribusi agar harga lebih murah bagi konsumen. Lalu pola yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari konsumsi adalah memenuhi kebutuhan fisik dan psikis, menikmati kepuasan atau manfaat barang atau jasa. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidup. Lalu selanjutnya, prinsip ekonomi dalam konsumsi. Membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Lalu, membandingkan harga dan kualitas. Yang ketiga, mengatur anggaran pengeluaran. Dan yang terakhir, menghindari gaya hidup konsumtif. Contohnya, seorang mahasiswa membeli laptop sesuai kebutuhan kuliah, bukan karena laptopnya merek mahal. Lalu yang kelima, hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi merupakan sistem yang saling terkait dan berkesinambungan. Siklusnya adalah produksi, distribusi, konsumtif, permintaan baru, dan diproduksi kembali. Jika salah satu terhenti, sistem ekonomi akan terganggu. Tanpa distribusi, barang tidak akan sampai ke konsumen. Tanpa konsumsi, produsen tidak akan mendapatkan keuntungan. Dan tanpa produksi, distribusi dan konsumsi akan berhenti. Contohnya, pada saat pandemi COVID-19, distribusi pangan terganggu. Namun harga naik, namun konsumsi menurun. Dan akhirnya banyak produsen yang rugi. Lalu yang keenam, penerapan prinsip ekonomi di berbagai sektor. Di bidang pertanian, contoh penerapannya adalah menggunakan pupuk secukupnya, memilih varietas unggul. Di bidang perdagangan, contoh penerapannya adalah menetapkan harga bersaing dan efisien. Di bidang industri, memanfaatkan mesin otomatis untuk efisiensi waktu. Di rumah tangga, penerapannya dengan cara menyusun daftar belanja dan menabung. Di bidang pemerintahan, mengatur APBN secara efektif dan transparan. Di bidang pendidikan, mengoptimalkan anggaran BOS untuk kebutuhan utama. Di bidang digitalisasi, penerapannya dengan cara e-commerce menekan biaya operasional toko fisik. Terdapat tantangan dan perkembangan kegiatan ekonomi modern. Yang pertama, globalisasi ekonomi, yaitu kompetisi antar negara menuntut efisiensi tinggi. Lalu yang kedua ada digitalisasi, yaitu munculnya ekonomi digital, e-commerce, fintech, dan startup. Yang ketiga, perubahan iklim, menuntut prinsip ekonomi hijau dan berkelanjutan. Yang keempat, perubahan gaya hidup konsumen, yaitu konsumen makin cerdas, kritis, dan rasional. Yang kelima, inovasi teknologi. Otomatisasi menggantikan sebagian tenaga kerja. Semua tantangan ini memperkuat pentingnya prinsip ekonomi agar kegiatan ekonomi tetap efektif dan adaptif. Lalu, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip ekonomi. Yang pertama ada nilai kejujuran. Nilai kejujuran dalam transaksi dan produksi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap hasil dan dampak ekonomi. Yang ketiga, keadilan, harga dan upah yang wajar. Keempat, kemandirian, yaitu tidak bergantung pada orang lain. Kelima, efisiensi dan inovasi, yaitu terus mencari cara baru untuk produktivitas. Kesimpulannya, prinsip ekonomi mengajarkan agar manusia berpikir efisien dan logis. Pola kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berhubungan. Prinsip ini berlaku di semua sektor kehidupan. Di era globalisasi, prinsip ekonomi menjadi dasar untuk menjaga keberlanjutan, efisiensi, dan kesejahteraan. Ekonomi bukan hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana manusia mengatur sumber daya terbatas untuk mencapai kebahagiaan bersama. Sumber daya ekonomi yang terbatas memerlukan pilihan dan pengalokasian yang efektif. Masyarakat harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Setiap pilihan ekonomis memiliki biaya oportunis, yaitu nilai pilihan yang lain harus dikorbankan, seperti harga dan keuntungan mempengaruhi perilaku dan keputusan ekonomi individu dan perusahaan. Efisiensi ekonomi akan tercapai ketika sumber daya yang digunakan secara optimal untuk memaksimalkan output dan meminimalkan biaya. Dengan memahami prinsip pola kegiatan ekonomi, kita dapat memahami bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana membuat keputusan ekonomi yang tepat. Maka dari itu, terapkan prinsip ekonomi dalam hidup agar tidak boros dan lebih sejahtera. Maybe just it all from me. I apologize if I have a mistake during my presentation.
Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.